orang yang ahli ibadah cuma tidak punya pekerjaan. Di hadis yang lain Rasulullah ini bersabda, tunsoruna illa bidu'afaikum. Kalian semua ini, kata Rasulullah, ditolong oleh Allah karena disebabkan orang lemah kalian. Nah, ini masuk sekali, cuman banyak orang yang belum tahu. Jadi kita ini sukses umpamanya, jadi orang kaya, jadi orang terhormat, itu gara-gara orang lemah kalian. Jadi orang-orang kecil itu yang memberi barokah. Tapi yang kecil tidak usah ngomong ya, oh orang sugih itu barokah saya miskin, itu jangan ya. Ini namanya jul mengacul, ini tidak baik juga. Jadi intinya orang kaya ini, orang sukses, orang hebat itu semuanya sukses gara-gara yang miskin, yang lemah. Ini ada cerita nyata masuk TV juga. Ada seorang pemuda, pasangan muda, jadi masih agak kemanten anyar. Itu dia miskin, saking miskinnya itu rumahnya sudah ngontrak, alas tidurnya itu tikar, tidak punya kasur, padahal dia pengantin baru, termasuk pengantin baru. Masuk TV ini ceritanya. Akhirnya ketika dia diwawancara ditanya, kamu miskin? Katanya iya. Terus kenapa kamu kok bisa sukses seperti ini? Jadi orang miskin yang dulunya itu ngasih makan 1000 orang setiap hari gratis. Anak muda itu mampu memberi makan 1000 orang gratis setiap hari. Ditanya, apakah kamu dulu itu pernah miskin? Pernah miskin. Saya waktu masih muda, pasangan muda kemanten anyar, saya miskin, rumah ngontrak, tidurnya saja pakai alas tikar, angkui tekan, tandipan apa sekali, tidak punya apa-apa sama sekali. Cuman dia rajin ke masjid, salat subuh datang ke masjid. Suatu ketika dia mau ke masjid, di depan masjid itu ada orang tua perempuan. Orang tua perempuan itu cari rosoan. Jalan itu sudah susah, sepuh sekali, dan jalannya susah sekali. Pincang ya, dipang ya. Jalannya dipang. Cari rosoan, usia sekitar umur 80 tahun, orang tua perempuan. Setelah dilihat sama pemuda ini, kok kasihan ya. Setelah sampai di masjid, ternyata perempuan ini mencari rosoan di tempat sampah. Dilihat pincang. Ditanya sama pemuda ini, ibu kesini cari apa? Cari rosoan. Kemudian kenapa kok pincang? Akhirnya dilihat kakinya itu bolong ya. Bolong. Ada penyakitnya. Jadi anak muda ini mengatakan dalam hatinya, ya Allah, ternyata walaupun saya pengantin baru yang miskin, tidurnya pakai alas tikar, masih ada yang lebih miskin ini. Mau cari makan hari ini, ya hari ini juga nyarinya di tempat sampah. Ibu, begini saja Bu ya. Jadi dia itu nekat. Nekat anak muda ini, pasangan muda ini untuk membawa ibu ini ke rumahnya agar supaya dikasih makan. Padahal dirinya sendiri miskin ya, cari makan juga susah. Sampai di rumahnya, dia pesan sama istrinya, Dek, nih nanti kasih makan. Kemudian siang harinya dikasih makan. Padahal susah juga cari makan dia. Setiap hari begitu, mau melepaskan orang tua ini tidak tega, disuruh cari sendiri makan dengan cara mencari rosoan itu tidak tega. Akhirnya si suami ini bilang sama istrinya, Dek, biarkan saja wis orang tua ini tidak usah cari rosoan, biar kita yang ngasih makan. Alhamdulillah kebetulan istrinya sama, suaminya sama istrinya sama-sama suka menolong walaupun dalam kondisi miskin. Coba kalau umpama istrinya nggak suka, sampean ini mas gimana? Makan untuk diri kita sendiri saja sudah sulit,
mau nolong orang lagi. Nah, ini kalau sudah istri yang tidak suka menolong. Akhirnya kebetulan ini sama, ditolong. Beberapa hari kemudian setelah setiap hari dikasih makan, akhirnya orang tua ini mau mati. Sebelum mati itu pesan sama anak muda ini, bukan pesan sih, cuma ngomong. Ini cerita fakta masuk TV. Nah, apa yang kamu inginkan nanti akan dikabulkan. Apa yang kamu belum miliki akan kamu miliki. Apa yang kamu rencanakan, kamu akan melaksanakannya. Setelah itu dia mati, meninggal dunia. Akhirnya ya dikubur, meninggal dunia. Setelah dikubur ya, tiba-tiba ada teman istrinya itu datang menawarkan untuk jualan Al-Quran Murattal. Al-Quran Murattal, Al-Quran modern lah yang bisa baca sendiri itu. Kemudian dikasih 100 Al-Quran. Nah, setiap 100 Al-Quran itu labanya untuk yang menjual itu sekitar 10 juta. Makelar lah. Anggaplah itu batinya jadi marketing, tukang salesnya. 100 Al-Quran itu habis selama beberapa hari, tidak sampai 1 bulan. Akhirnya dalam beberapa hari itu mendapatkan laba 10 juta. Kemudian terus laris. Nah, kemudian ada juga orang yang menawarkan rumah gratis untuk ditempati. Nah, tadi kan ngontrak rumahnya pakai alas tikar tidurnya. Ternyata dikasih rumah yang cukup bagus di pinggir jalan, dan disitulah dimulailah memberi makan 1000 orang setiap hari. Awalnya sedikit, jadi uang 10 juta itu dibuat untuk sedekah bagi orang-orang yang butuh makan, kasih makan. Pertama kalinya 50, kemudian 100 dan seterusnya. Nah, sekarang anak muda ini, pasangan muda ini mempunyai rumah makan 5 tempat. Jadi mempunyai rumah makan 5 tempat. Setiap tempat per hari itu memberikan makanan nasi bungkus sebanyak 200. Berarti 5 kali 200, 1000 sama dengan 1000 nasi bungkus. Nah, ini makanya betul hadisnya Rasulullah itu yang mengatakan tunsoruna illa bidu'afaikum. Kalian semua ini ditolong karena disebabkan oleh orang-orang yang lemah. Makanya jangan suka menghina orang lemah. Apalagi orang lemah itu ahli ibadah yang sepertinya tidak punya pekerjaan. Jangan ya. Semua rezeki yang kita makan, kesuksesan yang kita raih, bisa jadi itu yang menjadi sebabnya. Secara akal, secara logika ya. Coba ketika ada pilihan coblosan ya. Kira-kira yang paling banyak menyumbang suara itu orang penting apa orang kecil? Jelas orang kecil. Orang kecil mesti kalau ada calon-calon itu menjelang pilihan yang besar-besar, yang tokoh-tokoh itu datang ke rumah-rumah, soknya lesok ya, ngemis gitu ya. Makanya hati-hati sama orang miskin, sama orang lemah. Ngemis, tolong Pak, gini sosialisasi inilah, orang rakyat kecil diundang macam-macam. Nah, ini Rasulullah itu dawuhnya benar, tidak bohong. Makanya semua yang kita raih, kesuksesan yang kita raih, baik itu jabatan, pangkat atau harta, semua itu disebabkan oleh orang lemah atau orang yang ahli ibadah, yang miskin, yang tidak punya pekerjaan. Tidak usah menghina, tidak usah, diam aja. Bisa jadi kita sukses menjadi orang kaya disebabkan orang miskin itu karena Allah menitipkan harta yang nanti zakatnya disuruh berikan kepada orang miskin. Jadi mulai hari ini tidak usah ngenyek-ngenyek orang miskin, orang yang ahli ibadah, cakang ke masjid, yang tidak punya pekerjaan, tidak usah. Itu semua
penyebab kita ini bisa punya uang, punya harta, punya pangkat dan lain sebagainya. Berdasarkan Rasulullah, hadis riwayat Tirmidzi dan hadis yang lain. Makanya kalau orang-orang alim itu, ustaz-ustaz atau yang kiai-kiai itu kalau kedatangan orang miskin biasanya senang gitu, langsung dikasih itu. Langsung dikasih, ya terima kasih gitu. Tidak kemudian bentak-bentak, salah ada ngasih bentak ya. Tidak usah begitu. Ingat ini. Ingat orang miskin membuat kita sukses. Barokahnya orang miskin, kita menjadi sukses. Kiai Sattar juga pernah itu ceramah begini. Orang miskin itu kalau dimintai doa itu lebih manjur daripada doa untuk dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang miskin dimintai doa, wah itu katanya Kiai Sattar itu lebih mustajab daripada berdoa untuk dirinya sendiri. Kadang orang-orang miskin itu kalau dikasih, wes tuan banyak. Dikasih sedikit, waduh doanya sudah luar biasa, moga-moga begini, ini sukses dan lain sebagainya. Jadi mulai sekarang tidak usah menghina orang yang miskin, karena itu yang menjadi sebab kita sukses. Atau orang yang ahli ibadah, ahli ke pengajian, ahli ke masjid, tidak punya pekerjaan, kelihatannya tidak punya pekerjaan, tidak usah dihina. Kata Rasulullah, bisa jadi rezeki kamu itu diberikan oleh Allah gara-gara orang tersebut. Kayak umpamanya lagi ya, nun sewu yang biasa kurban itu ya, tidak usah ini menilai orang yang tidak berkurban ya. Orang yang tidak berkurban itu kadang memang tidak punya. Kadang kalau sudah sering terlalu banyak berkurban, kemudian mengatakan, oh wong tok sing ngokong kurban, awake dhewe ndak kurban. Jangan ya. Hati-hati, hangus semua pahalanya nanti ya. Atau kita ahli puasa ya, ahli puasa atau ahli ibadah yang lain tahajud. Kemudian ngomong, kamu ini gimana? Ndak tahajud, jangan ya. Sudahlah, ibadah itu amalkan kita untuk kita sendiri, ndak usah membanding-bandingkan. Hati-hati, khawatir nanti pahalanya hilang semua, ujung akhirnya sombong ya, karena merasa dirinya lebih mampu daripada orang lain. Padahal yang ngasih mampu itu siapa? Mampu kita berkorban, beribadah atau berpuasa itu siapa? Ya Allah Ta'ala. Tidak usah diaku-aku. Kalau diaku-aku, ini hamba kacangan, Allah yang ngasih nyawa, yang ngasih mampu, yang ngasih hidayat. Kemudian setelah punya harta disumbangkan, punya kurban disumbangkan, punya ibadah yang banyak, kemudian diaku-aku. Dak izin apa nama pangeran? Dak izin. Padahal beri modal bi tetangganya salah bisnis. Salah beri modal, dikasih modal, kemudian masih dibimbing menjadi pengusaha sukses. Setelah sukses ngomong begini di depannya orang yang ngasih modal itu. Saya ini sukses, alhamdulillah berkat kerja keras. Padahal ngomongnya begini di depan orang yang ngasih modal dan yang membimbing. Apa enggak kurang ajar wong ngene iku? Ya lu tutuk ndase. Kan gitu ya kasarannya ya. Jadi kita ini ibadah apapun enggak usah membanding-bandingkan dengan orang lain. Ingat, hati-hati itu, terutama kepada orang yang tadi yang miskin, yang lemah atau yang ahli ibadah. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi